Salam. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari yang berbahagia ini kita sungguh luar biasa. Kita masih bisa bersama-sama bersekutu, memuji, meninggi-ninggikan namanya. Haleluya. Sebelum kita lebih jauh memuji, meninggi-ninggikan namanya, mari kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Di tengah-tengah saat ini pergumulan yang begitu berat kami menghadapinya Tuhan. Baik itu pandemi, ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi Engkau tetap tidak pernah meninggalkan kami. Kau tetap Tuhan memberi kami kemenangan di tengah-tengah pergumulan. Ini bukan karena kegagahan, kekuatan kami Tuhan. Tapi lebih suci, lebih kudus. Tetapi ini adalah Tuhan semua kemurahan. Berkati ibadah ini awal pertengahan akhirnya semuanya Tuhan. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi, kami panjatkan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku bagi-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
Oh, ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu. Amin. Menyembah buka hati untuk jemaat, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, amin. Di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Di altar-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Sekarang untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau Bapa. Oh Yesus Tuhan. Kami merasakan Tuhan betapa baik besarnya nama-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati terus kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Biar malaikat-Mu Tuhan berkemah setiap saat di tengah-tengah. Baik itu kehidupan kami, rumah tangga kami, rumah kami, semuanya Tuhan. Agar kami boleh Tuhan mendapatkan perlindungan senantiasa daripada-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sore dulu bagi Yesus. Betapa besar kasih-Nya. Dia berikan anggur yang baru bagi kita semua di tempat ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Haleluya. Hari ini luar biasa. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yes, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak bagi Dia.
sukacita. Hey! Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata Tuhan. Haleluya. Anggur baru diberi kepada kita semua. Haleluya. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Oh, hari ini, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi dia. Hey! Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Hey! Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyataku. Oh, anggur baru luar biasa semuanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Hey, hey, hey. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Nyata kuasanya. Hey, hey, haleluya. Nyata kuasanya. Amin. Amin. Glory bagi dia. Yesus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. 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 Betapa luar biasanya kasih Tuhan. Kita mau tinggi-tinggikan nama dia. Siapa yang saudara akan tinggikan selain Yesus Tuhan? Kita mau berkata, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yeay! Luar biasa cinta Tuhan terhadap kita semua. Kita mau berkata, sungguh besar Tuhan setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Haleluya. Katakan, tiada kata yang bisa lebih indah. Tiada kata yang bisa. Yeay. Amin. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Oh, bagimu Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, katakan, ku tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan oh, ku tinggikan Tuhan,
ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam Tuhan ku menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dia selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita. Dia yang mengasihi saya dan saudara melebihi diri Dia sendiri. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami banggakan dari hidup kami, dari apa yang kami lakukan. Karena sesungguhnya apa yang kami lakukan tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya dalam anugerah-Mu yang besar. Tuhan, tolong kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar. Kami tahu kebenaran-Mu tidak pernah berubah. Kebenaran-Mu yang akan mengubah kami. Pengurapan-Mu yang akan bekerja di antara kami, yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua kami yang mendengarkan, mengerti, dan Tuhan juga berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami siap diberkati, diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan mari setiap kita yang telah siap diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Kita baca mulai dari ayat 17. Sekali lagi Injil Markus pasal yang ke-10. Kita mulai baca ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan ini, dia bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Perhatikan, berapa lagi kekurangannya? Alkitab berkata cuma satu. "Pergilah, juallah seluruh apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22 terakhir, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, lihat ayat 17 kembali. Ada seseorang, dalam Injil yang lain dikatakan orang ini adalah seorang pemuka agama, orang terhormat, terpandang, datang dan bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini nanya bukan bagaimana atau apa yang harus aku perbuat supaya aku diberkati,
supaya aku sukses, supaya aku tambah kaya. Dia tidak bertanya begitu, tapi dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Nah, ketika Yesus ditanya demikian, Yesus lalu memberitahukan tentang hukum Taurat. Lalu orang yang bertanya ini berkata, semua sudah aku lakukan sejak aku masih muda. Lalu Tuhan berkata, hanya satu yang kurang. Nah, perhatikan ini apa yang kurang itu. Yesus berkata, jual seluruh hartamu, bukan sebagian, tapi jual seluruh hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu engkau ikut aku. Tapi kemudian reaksi orang itu, Alkitab berkata, dia jadi kecewa, lalu dia pergi. Kenapa dia kecewa? Karena Alkitab berkata, hartanya banyak. Nah, yang saya mau bahas ini adalah begini, ya. Kenapa sih Yesus suruh orang ini jual hartanya? Bahkan bukan sebagian tapi seluruh. Sebenarnya jawabnya sederhana, karena Yesus tahu betul bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada orang ini tidak mungkin untuk dia lakukan. Nah, mungkin untuk beberapa orang berkata, kalau saya gampang, Pak. Iya, karena mungkin harta kita tidak sebanyak orang ini. Bahkan mungkin beberapa orang berkata, Pak, gampang Pak, saya jual semuanya. Ya, karena saya cuma punya ini, punya itu, dan saya nggak punya apa-apa lagi, Pak. Nah, untuk sebagian orang mungkin gampang, tapi untuk orang ini susah. Karena hartanya banyak. Nah, yang saya mau beritahu yang pertama begini, saudara ya. Memang untuk masuk surga itu tidak mudah. Yang setuju bilang amin. Untuk masuk surga itu tidak mudah. Kalau mudah, mungkin semua orang bisa masuk surga, ya. Karena Tuhan tahu tidak mudah, makanya Tuhan juga berikan syarat-syarat yang sangat sukar, supaya orang mengerti bahwa sebenarnya masuk surga itu tidak mudah. Bahkan tidak mungkin orang bisa mau melakukannya, atau orang bisa mencapainya dengan apa yang dia lakukan. Karena mungkin kalau Anda berkata, Pak, kalau saya disuruh itu untuk masuk surga, saya bisa, Pak. Mungkin kalau Yesus berhadapan dengan Anda, Yesus tidak akan suruh Anda jual semua harta. Mungkin Yesus akan suruh yang lain, dan Yesus akan tahu bahwa itu tidak mungkin engkau lakukan. Karena sebenarnya tidak ada atau tidak mungkin orang bisa melakukan sesuatu supaya dia bisa masuk surga. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita tahu begini, saudara, bahwa tidak ada satu apapun yang kita bisa perbuat supaya kita bisa beroleh hidup yang kekal, kecuali kita menerima karya Tuhan di atas kayu salib. Mungkin Anda berkata, Pak, kalau kayak gitu saya udah ngerti, Pak. Ya, saya tahu kita udah ngerti tentang hal itu. Tapi yang saya coba mau luruskan kembali, atau saya mau ingatkan kembali adalah begini, ya, bahwa tidak ada satupun dari apapun yang kita lakukan sebenarnya bisa menyelamatkan kita, kecuali Tuhan yang turun tangan menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya tidak akan bahas itu, saya hanya bahas ini sebagai pembukaan aja. Tapi yang saya mau bahas adalah begini, ya. Kenapa sih orang ini menolak untuk menjual hartanya? Tadi sudah saya katakan karena hartanya banyak. Tapi sebenarnya ada yang terselubung yang orang ini tidak lihat, sehingga dia menolak untuk menjual hartanya. Apa itu yang dia tidak lihat? Kalau saudara baca Alkitab, coba lihat sama-sama dulu. Di dalam ayat yang sama, Markus 10 tadi, kalau saudara lihat ayat 21, lihat ayat 21 berkata gini, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Perhatikan ini, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada sesuatu yang orang ini tidak lihat dari percakapan ini. Apa itu? Ketika Yesus berkata, juallah seluruh hartamu, Yesus berkata dengan cara pandang menaruh kasih kepadanya. Jadi Yesus ketika ngomong suruh jual, sebenarnya Yesus ngomong dengan kasih. Karena Yesus mengasihi orang ini. Nah, orang ini tidak lihat akan hal itu. Yang dia lihat cuma perintahnya.
Yang dia lihat cuma Yesus suruh dia jual hartanya. Yang dia lihat Yesus cuma pengen membangkrutkan dia dengan menyuruh jual harta lalu bagi-bagikan orang miskin. Tapi yang dia tidak lihat adalah begini. Kalau Yesus ngomong itu untuk kebaikannya karena Yesus mengasihi dia. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ini yang banyak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita bicara perintah Tuhan, kalau kita bicara tentang hukum Tuhan, kalau kita bicara tentang apa yang Tuhan suruh kita lakukan, seringkali kita hanya fokus kepada apa yang Tuhan suruh. Tapi kita tidak pernah fokus kepada apa yang dibalik kenapa Tuhan suruh kepada kita. Ya. Kita tidak fokus kepada alasan kenapa Tuhan suruh kita. Tapi kita hanya fokus kepada apa yang Tuhan suruh kepada kita. Makanya begini, ada begitu banyak orang memperdebatkan firman Tuhan, memperdebatkan apa yang menjadi perintah Tuhan, memperdebatkan tentang apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena mereka hanya fokus kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi mereka tidak pernah fokus tentang alasan atau mengapa Tuhan menyuruh kita melakukan itu. Nah, kalau saudara baca ayat ini jelas sekali Yesus berkata sambil memandang dengan kasih. Seolah-olah Yesus mau berkata begini, betul aku suruh jual hartamu, betul aku suruh engkau bagi-bagian kepada orang miskin, betul aku suruh lalu engkau ikut aku. Tapi masalahnya aku suruh itu karena aku memandangmu dengan kasih. Karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, mari lihat semua apa yang Tuhan suruh kepada kita untuk kita lakukan. Dasarnya adalah untuk kebaikan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Tidak pernah dijelaskan memang kenapa orang itu tidak mau jual hartanya. Tapi saya tahu meskipun tidak dijelaskan, tentunya Tuhan paling ngerti kenapa orang itu disuruh jual hartanya lalu dibagi-bagikan kepada orang miskin lalu ikut Tuhan. Saya tahu betul kalau Tuhan suruh dia melakukan itu pasti karena ada alasannya. Dan alasannya itu cuma satu, karena Tuhan mengasihi orang itu. Saudara, kita sebagai orang tua kadang-kadang kita ngomong kepada anak kita, kadang-kadang anak-anak kita nggak mau dengar, ya. Kadang kita nasihati anak-anak kita suruh mereka, misalnya kayak anak-anak saya suruh mereka untuk jangan terlalu banyak main HP, jangan terlalu banyak main game, atau saya suruh anak-anak saya untuk jangan tidur malam-malam hanya karena main HP atau main game, ya. Ya, bagi saya ngomong itu sebenarnya untuk kepentingannya dia, untuk kebaikannya. Saya ngomong karena saya mengasihi anak-anak saya. Ya, tapi mungkin beberapa anak-anak akan berpikir, loh saya kan ini libur, saya ini senang ini, saya ini kok nggak bisa lihat orang senang sih, kok nggak bisa lihat orang lagi libur, orang lagi ini, kok nggak bisa sih kita senang dikit atau apa? Lah mereka mungkin memperdebatkan alasannya, memperdebatkan perintahnya, tapi mereka tidak bisa lihat alasannya, ya. Nah, sama seperti hari ini, ya. Mungkin orang akan memperdebatkan, kenapa sih pemerintah melarang orang mudik? Lah mungkin mereka akan memperdebatkan perintahnya, larangannya. Tapi jarang sekali orang mengerti bahwa sebenarnya alasan dibalik semuanya itu, perintah itu, alasannya adalah untuk mencegah pandemi. Dengan kata lain, alasan kemanusiaan. Nah, kalau Anda hanya melihat perintahnya saja tanpa mengerti alasannya, makanya begini, ada begitu banyak orang menolak untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Ada begitu banyak orang bahkan memperdebatkan boleh atau tidak, benar atau salah perintah Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka cuma lihat alasannya, atau mereka cuma lihat perintahnya tanpa mengerti alasannya. Karena itu bagian yang pertama atau bagian yang kedua dari apa yang tadi saya bahas adalah begini, belajar melihat alasan di balik semua apa yang Tuhan suruh, semuanya karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan pengen yang terbaik untuk kita. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab, kalau saudara baca Alkitab, ya, dia dalam Injil Markus pasal 11. Lihat begini.
Markus pasal 11 ayat 25. Ada satu perintah Tuhan yang Tuhan katakan. Ayat 25 berkata gini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, perhatikan. Kalau kamu berdiri untuk berdoa, Tuhan bilang begini. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah perhatikan, Tuhan bilang begini, kalau engkau berdoa, kalau ada satu ganjelan, kalau ada seorang yang bersalah kepadamu, Tuhan bilang, berhenti berdoa, ampuni orang itu dulu. Nah kalau saudara cuma membahas perintahnya, ampuni, tapi saudara kemudian membahas, Pak, tergantung Pak seberapa besar salahnya, tergantung Pak seberapa besar orang itu nyakiti hati saya, tergantung Pak seberapa besar orang itu melukai hati saya. Kalau dia hanya melukai saya sedikit, oke lah saya ampuni. Kalau dia hanya merugikan saya sedikit, oke lah saya ampuni. Tapi kalau dia merugikan saya banyak, kalau dia melukai hati saya keterlaluan, ya mana bisa saya ampuni Pak. Nah kembali lagi, orang hanya lihat perintahnya, tapi orang tidak lihat alasannya. Kalau saudara ngerti misalnya, Tuhan suruh kita ampuni untuk kebaikan kita, karena Tuhan mengasihi kita, mestinya kita akan berkata, baik Tuhan, saya akan ampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan, Tuhan pengen saya itu untuk kepentingan saya. Nah banyak orang salah penafsiran, ya. Mereka pikir kalau Tuhan suruh kita mengampuni untuk kebaikan orang yang diampuni. Saya mau beritahu, tidak. Kalau Tuhan suruh kita ampuni, itu untuk kepentingan kita sendiri. Makanya ketika Tuhan berkata, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan orang itu sendiri. Nah, banyak kali kita memperdebatkan perintah Tuhan, ya kan? Banyak kali kita mempertanyakan perintah Tuhan, tapi kita jarang sekali mempertanyakan alasannya. Kalau saja Anda mengerti alasannya bahwa semua apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan untuk kepentingan kita, makanya kita akan belajar untuk melakukannya. Saya bisa dengar kata amin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bahas ada sebuah ayat yang bagus dan saya mau sharing sedikit kepada Anda. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 25 ya. Injil Matius pasal yang ke-25, kita baca di ayat yang ke-24. Nah, saya mau tunjukkan sedikit. Ini saya mau supaya saudara mengerti. Lihat Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Perhatikan ini. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu kepada Tuhan. Tuhan di dalam tanah, dan ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah kalau saudara tahu ini kisahnya tentang orang yang diberi 1 talenta, tapi kemudian dia tanam. Nah saudara tahu kenapa dia tanam? Dia bilang begini, Tuhan itu sukanya menuai di tempat di mana dia tidak menabur. Tuhan itu sukanya mengambil di tempat di mana dia tidak menanam. Makanya dia tidak lakukan apa yang Tuhan mau, yaitu mengelola apa yang Tuhan berikan. Nah, sederhana sekali, sama dengan tadi. Kalau seandainya orang itu mengerti kalau dia menjalankan uang yang Tuhan kasih bukan untuk kepentingan tuannya, tentunya dia kemudian akan menjalankan uangnya. Tapi karena dia udah beranggapan bahwa perintah Tuhan itu untuk kebaikan Tuhan dan bukan untuk kepentingannya diri sendiri, makanya kemudian dia berkata, Tuhan ini suka menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Tuhan ini mengambil di mana di tempat Tuhan tidak menanam. Atau dengan kata lain, saya mau berkata kepada saudara, orang ini ngomong bahwa kok enak Tuhan, Tuhan main suruh-suruh sama saya, Tuhan main perintah-perintah sama saya, tapi ujung-ujungnya yang enak Tuhan, saya nggak enak. Ujung-ujungnya Tuhan yang nikmati, saya nggak nikmati apa-apa. Dan menurut saya ini masalah terbesar kita semua. Apa masalah terbesar kita?
bahwa seolah-olah apa yang Tuhan suruh itu untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Anda menabur, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Anda memberi, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan suruh Anda mengampuni, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan suruh menjual harta seperti orang ini yang datang kepada Tuhan, itu sama sekali bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentinganmu sendiri. Karena itu jangan suka memperdebatkan apa yang Tuhan suruh, tapi mari kita selalu belajar melakukan apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena kita tahu semua perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita sendiri. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Makanya ketika Tuhan berkata, percaya kepada Yesus dan engkau akan diselamatkan, itu bukan kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Kenapa? Karena semua apa yang Tuhan suruh, itu Tuhan berikan dengan kasih, karena Dia mengasihi kita. Banyak orang berkata hari ini, Pak, saya kalau kebanyakan menabur, nanti enak pendetanya, Pak. Enak gerejanya, Pak. Gerejanya tambah hebat, Pak, kalau saya banyak menabur. Lah, gerejanya tambah kaya, Pak, kalau saya tambah menabur. Saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan baik-baik. Kalau Anda yang menabur, Anda yang diberkati. Saya bisa dengar kata amin. Gak mungkin Anda yang menabur lalu orang lain yang diberkati. Itu sama dengan Anda berkata, Tuhan salah kirim berkat. Gak bisa. Karena itu saya mau beritahu, apapun yang Tuhan suruh, apapun yang Tuhan suruh lakukan untuk Anda, maka semuanya sebenarnya untuk kepentingan Anda sendiri. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saudara lihat ya, kalau saudara buka kembali dalam Injil Markus tadi, pasal yang ke-10 tadi, lihat di dalam ayat yang ke-20, ayat 30, atau ayat yang ke-28, ya sama kisahnya tadi nih, masih lanjutannya tentang orang kaya yang disuruh jual. Nah, ketika murid-muridnya dengar itu bahwa Tuhan suruh jual harta, timbullah sebuah pertanyaan. Ayat 28. Ayat 28 berkata begini. Berkatalah Petrus kepada Yesus. Sekali lagi ini satu konteks ya, dari apa yang tadi orang bertanya tentang hidup yang kekal, lalu Yesus suruh jual hartanya. Setelah Yesus menjelaskan panjang lebar, kemudian ada timbul pertanyaan dari Petrus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Dalam Injil yang lain dikatakan, kami dapat apa? Ya, sebagai contoh aja, kalau saudara lihat dalam Injil yang lain, Matius 19 ayat 27, ya nanti kita akan kembali di situ. Matius 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Jadi sama dalam Injil Matius 19, ya, Yesus berkata, kami ini sudah ninggalin apa? Petrus berkata, kami sudah ninggalin segala satunya. Kami dapat apa? Jadi dengan kata lain, ketika Petrus dengar Yesus ngomong suruh jual harta, timbullah sebuah pertanyaan dari diri Petrus. Lah, kalau gitu kami ini dapat apa? Kalau kami jual semuanya, kami ikut Yesus, kami dapat apa? Nah, perhatikan kembali ayat yang kita baca. Markus 10 tadi, sekarang kita lompat di ayat 29. Lihat, 29 berkata gini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang, perhatikan ayat 30, orang itu sekarang pada masa ini juga. Kapan? Sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi jelas sekali ya, Yesus menjawab Petrus dan berkata begini, apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, itu akan kembali kepadamu. Atau dengan kata lain, kalau Tuhan suruh kau melakukan segala sesuatu, itu akan kembali lagi kepadamu, untuk kebaikanmu,
untuk kepentinganmu. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan bilang pada masa sekarang ini kau akan terima kembali. Apa yang kau lakukan akan engkau terima upahnya sekarang. Pada masa sekarang. Bukan nanti mati masuk surga, tapi Tuhan bilang sekarang. Dan kita juga akan beroleh hidup yang kekal selanjutnya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Kalau Anda mengerti hal ini, maka Anda akan banyak memperdebatkan perintah Tuhan. Maka Anda tidak akan banyak bernegosiasi untuk perintah Tuhan. Karena sesungguhnya kalau Tuhan suruh kita melakukan segala sesuatu, itu semuanya untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan suruh Anda memberi, maka itu untuk kepentinganmu. Kalau Tuhan suruh Anda memberi persepuluhan, bukan untuk kepentingan gereja, tapi untuk kepentinganmu. Karena Anda yang melakukannya. Kalau Tuhan menyuruh Anda melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan Anda. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya banyak dengar orang bilang begini, kok enak Pak, saya yang capek melayani, kok dia yang enak. Saya beritahu kepada saudara, kalau Anda yang capek melayani, Anda juga yang akan terima berkatnya. Kok enak Pak, saya yang memberi, dia yang nikmati. Saya mau beritahu, kalau Anda yang memberi, Anda juga yang akan nikmati. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda menabur, siapa yang akan menuai? Saya bisa dengar jawaban Anda yang di rumah. Kalau Anda menabur, siapa yang akan tuai? Pendetaku Pak yang akan tuai. Ngawur. Kalau Anda yang menabur, Anda juga yang akan tuai. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya beritahu kepada saudara, dengar baik. Kalau saudara mengerti bahwa semua apa yang Tuhan suruh kepada kita untuk kepentingan kita, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita, bahwa Tuhan menyuruh kita untuk supaya kita terima semua yang baik, maka jangan perdebatkan, jangan ngeyel sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Karena semuanya kalau engkau lakukan, Tuhan tidak pernah salah kirim berkat. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak pernah salah kirim tuaian kepada orang yang tidak menabur. Selalu Tuhan akan kirim tuaian kepada orang yang menabur. Karena itu janji Tuhan. Dan saya mau baca sebagai ayat yang terakhir. Kalau saudara baca Alkitab, ada ayat satu terkenal sekali. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini ayat yang terkenal sekali dan saya harap saudara di rumah juga baca. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya. Alkitab berkata begini. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan ini. Berdirilah teguh. Jangan goyah, dan perhatikan ini. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan suruh giat? Supaya pendetanya enak Pak. Supaya orang lain enak. Bukan. Tuhan bilang sebab kamu tahu. Ayo yang di rumah bilang saya tahu. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Baca sama-sama lebih keras dengan di rumah. Jeripayahmu tidak sia-sia. Jadi kembali lagi, kalau Anda yang menabur, Anda yang akan tuai. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda yang berjeri lelah, Anda juga yang akan diberkati. Tidak ada itu Tuhan salah kirim berkat. Karena itu hari ini, mari ya, datang sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, lakukan apa yang Tuhan suruh. Tidak ada satu perintah Tuhan untuk mencelakakan engkau, untuk membuat engkau susah, untuk engkau menderita, membuat engkau melarat. Tidak ada perintah Tuhan untuk itu tujuannya. Sebenarnya tujuannya sederhana. Karena Dia mengasihi engkau, Dia menyuruh kita melakukan sesuatu. Itu tujuannya untuk kebaikan kita sendiri. Berhenti memperdebatkan perintah Tuhan. Sampai hari ini saya masih banyak mendengar orang memperdebatkan soal persepuluhan. Emang kenapa sih perdebatkan persepuluhan? Saya mau beritahu Pastor,
Kalaupun Tuhan suruh, Anda lakukan, Anda juga kok yang diberkati. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Bisa bilang amin yang di rumah. Tapi kalau Anda Tuhan suruh, itu untuk kebaikan Anda sendiri. Kalau Tuhan suruh Anda mengampuni, bukan untuk kebaikan orang yang diampuni, untuk kebaikan Anda sendiri. Kalau Tuhan suruh Anda melayani, bukan untuk kebaikan gereja, tapi untuk kebaikanmu sendiri. Karena itu, di akhir kata, sebelum saya selesai, sekali lagi, mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita giat melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Amin. Tutup Alkitab, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Tidak ada satupun perintah-Mu untuk mencelakakan kami. Kalau Engkau menyuruh kami, semuanya untuk kebaikan kami. Engkau memberkati gereja Logos bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang sudah berjerih lelah sampai ibadah online ini bisa terus berjalan. Kami percaya berkat-Mu ada atas mereka semua. Bahkan memberkati juga semua jemaat yang begitu dengan setia mengikuti ibadah online. Bahkan jemaat-jemaat yang sudah setia mengembalikan persembahan persepuluhan mereka, setia memberikan persembahan. Kami tahu semua apa yang mereka tabur, mereka juga yang akan menuai. Dan itulah sebabnya hamba berdoa buat setiap taburan jemaat-Mu, dimanapun, berapapun mereka memberi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber dari segala berkat, membalas, memberkati mereka berlipat kali ganda. Memberkati terus gereja Logos, diberkati jadi berkat. Berkati Ibu Gembala bersama seluruh hamba-hamba Tuhan. Kami percaya sekali lagi jerih lelah kami tidak sia-sia. Mari angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Sampai ketemu kepada ibadah online yang berikutnya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, mari subscribe dan share kalau Anda diberkati, biar semakin banyak orang boleh diberkati lewat ibadah online gereja Logos ini. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.